agama kita, yaitu agama Islam. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang apa itu sains, kemudian perkembangan sains di dunia Islam, dan juga yang penting sebenarnya nanti adalah penjelasan tentang sosiologi pengetahuan, karena sosiologi pengetahuan itulah yang membimbing kalian untuk memahami bagaimana sikap orang Islam terkait ilmu pengetahuan. Ya. Cara teori mungkin ilmu pengetahuan itu penting, ilmu pengetahuan itu mulia, ilmu pengetahuan itu fondasi peradaban. Tapi dalamnya, ya, nanti kita akan lihat bagaimana sangat banyak ruang, terutama dalam kaitan dengan kehidupan agama. Itu sains tidak pernah dilibatkan. Bahkan kadang-kala sering terjadi bentrok antara sains dan agama, ya. Karena memang dua-duanya berangkat dari motif yang berbeda, berangkat dari logika yang berbeda, dan berangkat untuk tujuan yang berbeda, sehingga meskipun bersama belum tentu mereka bekerja sama. Kita akan dalam sisa perkuliahan, ya, ini perkuliahan terakhir sebelum UTS. Nanti kita tidak ada UTS, cukup tugas seperti biasa. Oke, sebentar. Saya merekam perkuliahan ini, ya. Nah, kita tidak ada UTS, cukup mengerjakan tugas seperti biasa, dan kita akan mulai perkuliahan lanjutan lagi mungkin 2 minggu yang akan datang, ya. Minggu depan otomatis sudah tidak ada perkuliahan, minggu depannya lagi UTS, baru minggu depannya lagi. Kemungkinan kita juga hanya akan punya tiga pertemuan lagi ke depan, ya, terkait dengan relasi agama dan sains. Jadi relasi agama dan sains ada 4, ya. Ada yang ini yang pertama, independen. Ya, independen itu artinya berjalan sendiri-sendiri, bersama tak saling sapa. Nah, dengan ilmu pengetahuan modern, orang beragama dalam kehidupannya, tetapi antara agama dan sains tidak saling menyapa. Mengapa? Nah, ini karena agama itu berdasarkan keyakinan, berangkatnya dari keyakinan. Keyakinan itu dasarnya apa? Nah, dalam konteks ini kemudian sosiologi politik, ya, sosiologi pengetahuan yang nanti mempengaruhi. Orang merasa itu berbeda dari orang per orang, dari masyarakat ke masyarakat. Masyarakat tradisional akan yakin apabila sesuatu itu dibenarkan oleh otoritas tradisional. Ya, apa itu otoritas tradisional? Bisa berupa kebiasaan yang sudah berjalan dari generasi ke generasi. Ya, karena pengertian benar itu apa? Benar itu dalam bahasa sosiologis adalah ketika semua orang melakukan itu.
legitimasi. Jadi yang dimaksud benar itu kalau temannya banyak itu artinya benar. Kalau seorang diri ya dia salah karena dia berbeda dengan orang banyak. Itu bahasa kebenaran sosiologis dan itu tetap dipakai di mana-mana dengan ukuran yang berbeda. Nah, masyarakat tradisional akan menggunakan kriteria-kriteria tradisional untuk mengetahui sesuatu itu benar atau salah. Apa itu kriteria tradisional? Yang pertama tadi itu tradisi. Ketika sesuatu itu dilakukan turun-temurun, dilakukan oleh banyak orang, maka itulah yang benar. Apa yang dijalani selama ini dan orang pasti akan menganggap apa yang dijalani itu bermanfaat, ya. Karena kalau tidak bermanfaat atau bermasalah, pasti sudah dipertanyakan jauh-jauh hari sebelumnya. Fakta bahwa apa yang dijalani saat ini tidak bermasalah, itu berarti itulah yang benar. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat tradisional benar itu adalah ketika otoritas tradisional yang lain, yaitu tokoh tradisional, membenarkan itu. Jadi apa yang dikatakan oleh tokoh masyarakat, baik tokoh agama, tokoh budaya, maka itulah yang dianggap benar. Karena ketokohan itu menjadi salah satu pilar masyarakat tradisional. Biasanya yang disebut tokoh itu hampir selalu berusia tua. Di dalam masyarakat tradisional, siapapun yang tua itu dituakan dan dianggap merekam lebih banyak apa yang terjadi. Ya, mengapa orang tua itu dihormati? Ada dua faktor memang. Secara sosiologis, secara tradisi, karena orang tua menyaksikan lebih lama apa yang terjadi di dunia ini. Karena logika tradisi adalah yang benar adalah apa yang dipraktekkan oleh orang-orang di masa lalu atau dipraktekkan sejak masa lalu, maka orang tualah yang paling tahu apa yang dulu-dulunya dipraktekkan apa. Dulu-dulunya seperti apa. Nah itu semakin tua seseorang, maka ingatannya pasti akan semakin panjang. Karena dia hidup ke masa yang paling dulu. Ya, tentu saja ini dengan asumsi di masyarakat tradisional tidak ada dokumentasi terstruktur. Ya. Siapa yang dulu tinggal di kampung ini? Itu tidak ada catatan. Ya, yang ada hanya cerita dari mulut ke mulut. Dilihat bangunan ini, di kampung ini bangunan mana yang paling tua? Atau pohon apa yang paling tua yang masih tersisa? Siapa yang bisa bercerita tentang itu? Ya, jadi ada dua ukuran kalau masyarakat tradisional itu benar, itu artinya ketika dilakukan oleh orang dari waktu ke waktu turun-temurun, atau dibenarkan oleh orang-orang tua yang ada di tempat tersebut. Sementara sains, sementara masyarakat perkotaan, masyarakat modern, benar itu ukurannya berbeda. Ya, biasanya mereka akan melihat pada ukuran-ukuran rasional, apa yang diajarkan di sekolah, apa yang disampaikan oleh otoritas formal, ya, pemerintah, kemudian dokter. Nah itulah yang dianggap benar. Apa yang disampaikan di TV, apa yang menjadi berita. Ini menjadi kata kunci kita sebagai sosiolog untuk memahami bagaimana masyarakat bereaksi, ini umat Islam bereaksi terhadap sains. Kita akan lihat bagaimana relasi nomor satu ini. Bersama tapi tak saling sapa. Ini ada berita tahun 2010. Ya. Tahun 2010 ada
putusan MUI. Ya, MUI mengatakan bahwa sholat menghadap ke barat itu boleh. Ya, sholat menghadap ke barat itu boleh. Boleh bukan hanya secara fisik ya, tidak ada yang akan melarang, tidak ada yang orang sholat menghadap ke barat, tetapi secara agama dianggap sah. Nah, mengingat letak geografis Indonesia berada di timur Ka'bah, jadi karena Indonesia itu letaknya di timur, pokoknya menghadap ke barat itu boleh. Ya? Padahal sains, ya, dalam hal ini geografi, sudah memastikan 110% ya, bahwa posisi Ka'bah itu 15 atau 11 atau 15 derajat serong ke kanan ketika ke arah barat. Ya, jadi ke arah barat laut. Ya, ke arah barat laut, barat utara. Sains sudah memberikan petunjuk ya bahwa arah Ka'bah itu menghadap barat laut, tetapi Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2010, saya belum cek tadi apakah ada revisi tentang ini atau tidak, ya, boleh sholat tidak persis menghadap Ka'bah, kira-kira saja. Jadi benar atau tidak itu akhirnya menjadi kira-kira. Mengapa? Mengapa ini terjadi? Penjelasan yang paling masuk akal adalah karena sholat itu kebiasaan. Ya. Sebagian sangat besar orang Islam itu sholat melihat teman-teman yang lebih seniornya sholat. Tidak banyak orang yang sholatnya itu benar-benar belajar klinis, ya, mulai dari belajar arah kiblat, kemudian mempelajari syarat dan rukun sahnya sholat, baru kemudian baca dan gerakan, ya, bacaan dan gerakan rukun sholat. Misalnya orang memaksakan untuk berhenti ketika berperjalanan, ya, berhenti sholat meskipun dalam kondisi pandemi ketika lockdown beberapa waktu yang lalu. Pada di dalam hadis itu ada bagaimana Nabi mempraktekkan sholat di atas punggung unta. Ya, Nabi dalam perjalanan kemudian dia sholat. Jadi sholat di atas kendaraan itu boleh. Ya. Dan kalau sholat di atas kendaraan, maka kemanapun kendaraan itu berbelok itu bukan usaha dia. Jadi sesuatu yang di luar daya upaya itu tidak apa-apa, itu rukhsah. Apalagi sebenarnya ketika dalam perjalanan orang itu boleh menjamak sholat, menggabungkan sholat. Tetapi ada orang yang kalau tidak sholat tepat waktunya tidak mantep. Sholatnya tidak berdiri tidak mantep. Kalau sholatnya tidak di masjid tidak mantep. Nah, ini soalnya adalah beragama itu urusan Pak mantep. Bukan lagi urusan benar atau salah, tapi urusan mantap atau tidak mantap. Karena agama adalah urusan keyakinan. Inilah yang menjadi titik simpang
kadangkala menjadikan beragama itu, atau dalam agama seringkali sains atau ilmu pengetahuan dianggap tidak penting. Ya. Setahu saya Kementerian Agama, bukan MUI ya, Kementerian Agama itu memiliki unit atau gugus tugas yang fungsinya melayani pembetulan kiblat atau apa istilahnya ya, memastikan arah kiblat. Jadi banyak masjid, banyak tempat sholat, kalibrasi kiblat. Nah, di Kementerian Agama punya petugas-petugas kalibrasi kiblat. Masjid-masjid itu banyak yang dibangun berdasarkan simetri geografis, ya, menyesuaikan dengan arah jalan atau menyesuaikan sinkron dengan bangunan-bangunan yang lain. Atau masjid musola dibangun di atas, di tempat yang sudah ada sebelumnya yang dibangun tidak untuk tujuan tempat sholat, sehingga formatnya tidak mengikuti arah kiblat. Nah itu Kementerian Agama memiliki petugas-petugas, memiliki unit untuk melakukan kalibrasi dan secara berkala juga mengontrol mana masjid-masjid yang belum sinkron arahnya dengan Ka'bah. Nah ini karena banyak orang percaya pada zaman dulu ulama punya cara tersendiri, ya kan, seperti kisah yang monumental masjid Masjid Gede Kauman, ya, Masjid Keton Kauman. Itu pada tahun 1881 pernah terjadi ketika ada seorang anak muda namanya Ahmad Dahlan menggaris lantai masjid dengan kapur menjadi miring dan memaksa para jamaah untuk berjejer diagonal, tidak lagi mengikuti garis tembok masjid, tidak sinkron dengan bentuk masjid, tetapi agak bergeser. Nah, yang pernah nonton film Sang Pencerah, ya, kisahnya Kiai Ahmad Dahlan, itu terjadi sungguhan dan sempat menimbulkan kisruh sampai nanti langgarnya Kiai Dahlan dirobohkan oleh mereka yang menganggap Kiai Dahlan ini bikin aneh-aneh, ya, karena harus menggeser arah kiblat. Mereka percaya bahwa Masjid Keraton itu kiblatnya sudah dibetulkan oleh Sunan Kalijogo. Ya, Sunan Kalijogo tentu tidak salah. Nah, tetapi Ahmad Dahlan pada waktu itu sudah mengenal kompas. Ya, kompasnya menunjukkan bahwa masjid ini menghadap ke Mesir, bukan menghadap ke Saudi. Oleh karena itu dia bersama teman-temannya, anak-anak usia 20-an, ya, menggaris lantai masjid dan menimbulkan reaksi dari para orang-orang tua yang menganggap apa yang ada itu sudah benar. Ya, dan ternyata sampai sekarang pun Majelis Ulama Indonesia masih membenarkan orang sholat menghadap ke barat. Ya, meskipun tidak sulit untuk mencari arah kiblat itu di mana. Semua orang, hampir semua orang lah ya, sudah punya HP. Atau kalau pimpinan masjid, pimpinan musola, pasti juga sudah punya HP, dan dengan HP itu mudah sekali kita mencari arah kiblat. Tetapi inilah yang menjadi bukti bahwa sains dan agama seringkali ya tidak saling menyalahkan, tetapi tidak saling menyapa. Sains jalan sendiri, agama jalan sendiri,
meskipun mereka berurusan satu hal yang sama, menentukan arah kiblat. Mengapa bisa terjadi? Ya, karena agama itu berangkatnya adalah keyakinan. Apabila seseorang itu sudah yakin, maka itulah yang dia melakukan sesuatu. Ketika seseorang tidak yakin, maka itu akan mengganggu, ya, mengganggu kehusyukan, mengganggu keikhlasannya. Ya. Saya pernah punya pengalaman. Suatu ketika saya dengan beberapa orang melakukan di Tengger, ya, di Gunung Bromo, menyaksikan upacara kasada, upacara membuang persembahan ke kawah Gunung Bromo. Kita datang sudah malam hari, karena acara itu mulainya memang malam hari. Kita datang sudah gelap, dan karena di sana desa Hindu, kita tidak menemukan masjid. Kita sholat di balai desa. Nah, di balai desa itu banyak pengunjung dari berbagai tempat. Saya beberapa rombongan orang sholat, ya, karena kita waktu itu tidak bawa kompas, ya, sebelum zaman HP dan kebetulan tidak membawa kompas, kita memutuskan menghadap sesuai dengan arah bangunan, ya. Begitu kita selesai sholat, salam, ya, saya menghadap ke kanan, kemudian menghadap ke kiri. Di kanan itu ada rombongan pengunjung juga yang sedang sholat menghadap ke kami. Ya, kita menghadap ke satu tempat, kemudian ada orang yang menghadap ke kami. Setelah itu kemudian kita saling tertawa dan berkenalan. Itu adalah peristiwa mana memang sains tidak available. Ya, kita tidak tahu mana arah kiblat, dan tidak ada alat memastikan arah kiblat, dan pada konteks itu karena kita memang tidak tahu, ad-daruratu tutbihul mahdurat. Dalam kondisi darurat, maka yang biasanya tidak boleh menjadi boleh, yang biasanya tidak bisa menjadi bisa. Ya, karena memang tidak ada kompas, ya yang penting kita sudah sholat. Niatnya adalah menghadap ke kiblat. Nah, jadi dalam konteks itu tidak apa-apa, tetapi ini menjadi menarik ketika MUI mengeluarkan fatwa pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa sholat itu kira-kira menghadap ke kiblat itu sudah boleh. Ya, tidak harus menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita letaknya di baratnya Ka'bah, di timurnya Ka'bah ke barat, perkara barat sedikit ke utara, barat sedikit ke selatan itu tidak penting, yang penting menghadap ke barat. Ya, ini adalah satu contoh. Kemudian ada contoh yang kedua. Ini yang sebentar lagi akan kita jalani bersama-sama. Puasa Ramadan. Ya. Puasa Ramadan juga merupakan bukan hanya ibadah, tetapi tradisi. Apa pengertiannya tradisi? Tradisi adalah sesuatu yang diwariskan dari generasi ke generasi, turun-temurun. Nah, dan banyak orang yang puasa itu ya hanya mengikut yang di sekitarnya saja, atau mengikuti yang lebih tua, yang dianggap lebih ngerti, tanpa pernah mempelajari secara klinis batas puasa itu seperti apa. Kapan mulai tidak boleh makan? Kapan apa saja yang dibolehkan selama berpuasa? Dan apa yang kapan boleh berbuka puasa?
Untuk orang dewasa dan untuk di Katulistiwa ya, itu mungkin tidak akan banyak masalah karena matahari itu panjangnya relatif sama ya, terpaut mungkin hanya di bawah 1 jam. Kadangkala jam 5 lebih, kadangkala jam 5 lebih sedikit, kadangkala jam 6 kurang sedikit. Tetapi ketika kita bicara tentang pelaksanaan puasa, sebenarnya di sana juga ada unsur ya, kaitannya dengan kesehatan. Ada hal-hal yang membuat orang boleh puasa dan membuat orang tidak boleh berpuasa. Karena sebenarnya bagi orang yang sehat, lahir batin itu wajib berpuasa apabila tidak ada halangan ya, artinya sehat lahir batin. Kemudian apabila orang bepergian atau sakit, maka dia boleh mengganti, atau yang kalau perempuan datang bulan itu mengganti puasa di luar bulan Ramadan. Tapi untuk mereka yang halangannya itu sifatnya permanen, ya, ada sakit tertentu yang tidak memungkinkan, yang harus makan atau minum obat secara teratur, tidak boleh tidak harus minum ya, tidak boleh tidak minum, atau karena usia ya, itu sebenarnya tidak harus mengganti dan tidak harus puasa. Menggantinya tidak dengan puasa tetapi fidyah, dengan makan kepada orang miskin ya, 1 hari 1 orang miskin, atau memberi sedekah, memberi sedekah sebesar biaya makan dia sehari-hari ya. Kalau orang itu secara umum makan antara 10-15 ribu sekali makan, maka itu 3 kali ya, antara 30 sampai 50 ribu itu bisa untuk mengganti puasa bagi mereka yang memang berhalangan tetap dari berpuasa. Dan apabila yang berhalangan tetap tersebut adalah orang yang masuk kategori fakir miskin, ya dia tidak apa-apa ya, karena mau menafkahi orang miskin, dianya sendiri yang miskin. Sementara ketika harus berpuasa, dia tidak memungkinkan lagi karena halangan fisik yang sifatnya permanen. Itu kemudian kewajiban puasa menjadi tidak ada. Ya. Nah, tetapi di dalam masyarakat tidak ada orang itu memulai puasa berkonsultasi dengan dokter, kecuali yang memang sudah sakit parah. Dan yang lebih mungkin akan menjadi pertanyaan kita adalah terkait dengan anak-anak. Kapan mulai berpuasa? Beberapa tahun yang lalu ketika saya di dokter di Australia itu mengeluarkan larangan berpuasa bagi anak di bawah usia 7 tahun. Ya, pada waktu itu karena di musim panas, ya, subuh jam 5 lebih sedikit atau jam 5 lebih agak banyak. Tetapi maghribnya itu setelah jam 8 malam, hampir jam 9 malam. Dan musim panas itu bisa sangat tidak terduga suhunya. Saya pernah mengalami panas itu 40 derajat. Musim panas 40 derajat itu luar biasa. Tidak bisa berteduh di bawah pohon itu, karena yang panas anginnya menjadi panas. Meskipun kita berteduh di bawah pohon, tetap saja suatu panas.
kita harus masuk ke rumah dan pintunya ditutup, lalu menyalakan AC baru kemudian nyaman. Ya, nah di sini dalam konteks berpuasa, ya itu secara umum orang tidak berkonsultasi kepada sains, dan lembaga-lembaga fatwa juga tidak mengeluarkan tidak mengeluarkan fatwa terkait kesehatan kapan anak-anak boleh mulai puasa penuh. Kalau puasa latihan ya apa kan, ikut sahur, kemudian nanti agak siang atau siang hari makan anak-anak, karena anak-anak itu ada banyak organ tubuh di dalam diri anak yang masih berkembang sampai kira-kira usia 12 tahun. Ya, misalnya mata anak itu menjadi sempurna urat dan syarafnya pada usia 12 tahun. Sebelum usia 12 tahun itu sangat rentan, sangat rentan untuk mengalami kerusakan dan menjadi permanen rusak. Oleh karena itu anak-anak di bawah usia 12 tahun sebaiknya sebaiknya dilarang untuk menggunakan mata secara berlebihan, membaca terlalu banyak, nonton TV terlalu banyak, nonton HP terlalu banyak, itu lebih mudah merusak di anak-anak daripada remaja atau dewasa, karena anak-anak itu syarafnya belum sempurna, ototnya belum sempurna sampai usia 12 tahun. Kemudian otak anak itu juga tumbuhnya belum sempurna sebelum usia 7 atau 8 tahun. Sehingga anak-anak yang kurang gizi, anak-anak yang kurang asupan terkait dengan otak itu bisa menyebabkan otaknya tidak sempurna. Jadi kalau dengan konteks ini, ketika anak masih usia terlalu dini, diperbolehkan, disarankan, apalagi dibujuk oleh orang tuanya, ya kalau memaksa mungkin tidak ya, tapi dibujuk, nanti kalau mau bisa puasa sampai maghrib akan diberi hadiah, betul anaknya masih TK ya, 5 tahun, 6 tahun, itu bisa berbahaya. Apabila kondisi anaknya gizinya tidak terjamin, apabila kondisi anaknya tidak benar-benar fit. Tetapi hal-hal semacam ini belum banyak menjadi perhatian. Ya, kita sering mendengar nggak ada lah orang mati karena puasa. Nah, kalau orang mati karena kebanyakan makan itu banyak, tapi orang mati karena puasa itu hampir tidak ada, atau bahkan ya tidak pernah ada dilaporkan orang mati karena puasa. Memang tidak ada secara langsung ya, tapi kita tidak pernah tahu berapa banyak orang yang sakitnya menjadi lebih parah karena puasa dalam kondisi yang tidak fit. Ada berapa anak yang pertumbuhan gizinya tidak maksimal karena puasa dalam kondisi yang masih usianya terlalu dini. Kalau kita cek ya, kalau kalian cek situs-situs kedokteran di Indonesia ya, nanti kalau di Google usia berapa anak boleh mulai berpuasa, di Indonesia anak usia 4 tahun sudah mulai diperkenalkan puasa ya, nanti 6-7 tahun itu sudah diperbolehkan untuk puasa penuh. Tapi kalau di negara-negara maju, Amerika misalnya, mereka memperbolehkan anak puasa itu rata-rata usia 10 tahun ya, atau bahkan untuk anak perempuan itu 14 tahun baru boleh puasa penuh. 14 tahun itu SMP. Saya kira sangat jarang ya. Di Indonesia sudah sekolah
kemudian Ramadan tidak berpuasa, itu pasti diolok-olok oleh temannya. Akan menghilangkan harga diri, akan menghilangkan kebanggaan. Oleh karena itu, mereka akan berusaha sekuat tenaga demi harga diri, ya. Demi nama baik dan martabat keluarga, mereka akan berpuasa. Dan orang-orang tua akan membanggakan anaknya ketika sudah bisa berpuasa penuh meskipun masih TK. Nah, padahal sains modern, ilmu pengetahuan modern semakin menunjukkan bagaimana masa pertumbuhan anak itu menjadi sangat krusial. Sekarang ini mulai dari sebelum lahir, ya, gizi anak itu sudah dipaksa. Orang tua harus memperhatikan gizi anaknya. Setelah lahir 6 bulan eksklusif ASI. Jadi bayi lahir itu 6 bulan tidak boleh diberi makan apapun selain ASI. Semakin banyak kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, tempat-tempat kerja yang menyediakan tempat menyusui dan menyediakan tempat untuk memeras susu bagi ibu-ibu yang menyusui. Jadi ibu-ibu yang menyusui boleh memeras susunya, nanti disimpan di kulkas, ya, nanti ditinggal di rumah. Ketika ditinggal kerja, anaknya bisa minum ASI meskipun ibunya bekerja. Jadi itu. Kemudian sampai usia 3 tahun, ya, itu susu itu atau makanan-makanan untuk pertumbuhan otak itu wajib, karena apabila tidak terpenuhi nanti stunting. Masalahnya di Indonesia angka stunting itu masih sangat-sangat tinggi, ya. Angka anak-anak yang kekurangan gizi dan mengalami pertumbuhan fisik. Nah, tentu kalau pertumbuhan fisik itu sebenarnya bukan hanya eksternal tapi juga internal, bukan hanya hardware-nya tapi juga software-nya, sarafnya. Nah, ketika saraf itu terganggu atau pertumbuhan organ-organnya, jantungnya mungkin tidak tumbuh maksimal, paru-paru, ginjal tidak tumbuh maksimal, itu tentu akan mempengaruhi kesehatan ketika dia dewasa. Kecerdasannya tidak maksimal, emosinya tidak maksimal, mudah sakit. Ya, itu dalam jangka panjang akan merugikan semua orang. Dia sendiri rugi karena maksimal, keluarganya juga rugi, negara juga rugi. Karena negara harus menanggung pembiayaan pengobatan dari orang-orang yang rentan mengalami sakit. Negara-negara maju itu pengeluaran bidang kesehatan itu lebih banyak untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Ya. Di Indonesia pemerintah mengeluarkan biaya pengobatan sangat-sangat besar untuk penyakit-penyakit akibat gaya hidup. Kurang gizi, sakit paru-paru karena merokok, sakit lambung karena makan tidak teratur. Ya, itu adalah sakit karena gaya hidup, bukan sakit karena penyakit dari luar. Ya, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Nah, dalam hal ini sebenarnya kita sedang menyaksikan hubungan tidak saling sapa. Hubungan tidak saling sapa antara agama dan sains. Agama mengajarkan orang beragama berdasarkan kebiasaan, padahal sains sudah memberikan informasi, pengetahuan, arahan terkait hal-hal yang ada hubungannya dengan kehidupan agama tersebut. Ya, di sini kita punya 2 contoh. Ada sholat. Bagaimana banyak orang yang masih sholat menghadap ke barat, dan MUI membenarkan, membolehkan selama itu memang menghadap ke barat, ya. Karena Indonesia di timurnya Ka'bah. Perkara persis atau tidak persis ya itu relatif, ya. Meskipun upaya untuk ke sana saat ini sudah sangat mudah.
Dan yang kedua, dalam persoalan puasa, terutama menyangkut anak-anak, kapan anak mulai boleh berpuasa. Di negara kita usia 6 tahun, 7 tahun sudah mulai anak-anak itu didorong untuk puasa penuh. Saya dulu ingat juga usia-usia segitu. Awal-awal sekolah itu sudah bertarung, berjuang, digembirakan oleh orang-orang di sekitar kita, ditunjukkan teman-teman yang itu loh. Itu aja masih kecil sudah bisa puasa sampai maghrib, masa kamu nggak kuat? Dipanas-panasi begitu. Saya yakin orang tua saya pada waktu itu juga tidak punya kesadaran bahwa puasa itu ada hubungannya dengan kesehatan, pertumbuhan anak. Karena menganggap bahwa mereka juga nggak apa-apa, orang tua mereka juga nggak apa-apa, masyarakat juga baik-baik saja puasa dari kecil. Tetapi kedokteran modern menemukan bahwa ada pertumbuhan organ dalam anak-anak itu yang baru sempurna pada usia tertentu. Otak sempurna usia 7 atau 8 tahun, mata sempurna usia 7 atau usia 12 tahun. Nanti organ-organ dalam yang lain saya kira pasti akan mengalami hal yang sama. Ditambah lagi dengan kondisi anak yang berbeda memungkinkan anak itu mengalami pertumbuhan kesempurnaan organ yang berbeda juga. Sehingga sebenarnya idealnya seorang anak atau orang tua itu perlu mengkonsultasikan kepada dokter untuk memastikan bahwa anaknya boleh mulai berpuasa. Karena bisa jadi misalnya, itu yang anak pertama aja nggak apa-apa kok, ini anak kedua walaupun sedikit berbeda dengan kakaknya tentu juga tidak apa-apa. Tentu tidak bisa begitu, karena kadangkala satu saudara itu kondisi ibunya ketika mengandung kondisinya berbeda. Kondisi si bayi ketika dilahirkan itu juga berbeda. Sehingga kapan harus mulai sekolah, kapan harus mulai melakukan kegiatan-kegiatan, menerima beban secara fisik dan psikologis itu juga berbeda. Saya kira nanti generasi kalian ketika kalian sudah mulai punya anak tentu hal-hal semacam ini akan lebih sering terdengar. Kapan anak boleh mulai puasa dari kacamata medis? Akan semakin banyak dokter yang mulai berani untuk mengatakan ini belum waktunya. Di Amerika ada kesepakatan di sekelompok dokter yang mengatakan anak laki-laki belum boleh berpuasa sebelum usia 12 tahun, anak perempuan belum boleh puasa sebelum usia 14 tahun. Karena kondisi fisiologis, karena kondisi fisik yang sebelum itu dianggap pertumbuhannya belum sempurna. Oke ya, mudah-mudahan ini cukup jelas sebagai contoh bagaimana agama dan sains itu berjalan sendiri-sendiri. Sains berkembang menjelaskan kehidupan, agama dijadikan sebagai praktek kehidupan tetapi tidak saling menyapa. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, diklarifikasi? Tidak ada ya. Sebentar lagi kita puasa dan mungkin nanti kalian bisa mencoba mendiskusikan itu dengan orang-orang di sekitar kalian. Bolehkah anak-anak kecil itu mulai berpuasa sejak dini atau sejak kapan sebenarnya anak-anak itu boleh mulai berpuasa? Nanti kalian akan mendapatkan jawaban berdasarkan konteks sosiologis di mana kalian hidup atau berdasarkan konteks sosiologis kepada siapa kalian bertanya. Nah, ini sebagai sosiolog kalian akan punya ruang untuk bereksperimen. Coba nanti kalian bandingkan
saudara-saudara kalian yang mungkin hidup di masyarakat yang sudah maju dan kenalan atau tetangga atau saudara kalian yang hidup di masyarakat yang masih tradisional. Bagaimana cara mereka memahami konteks berpuasa pada anak, itu akan sangat tergantung pada sosiologi pengetahuan mereka. Gitu ya, terima kasih. Nanti tugasnya cukup meresum ini dan akan lebih baik kalau sebagaimana biasa ya, kalau kalian bisa meresum secara lengkap, nilainya penuh. Kalau nanti kalian bisa menemukan contoh yang berbeda dari apa yang saya sampaikan, kalian punya nilai sempurna. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, mari kita akhiri sesi ini dengan bersama membaca Hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat memasuki Ramadan ya, bulan minggu depan ya, mudah-mudahan kita bisa menjalani Ramadan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.